Pulau Sumatera tersusun dari dua bagian utama, antara lain sebelah barat didominasi oleh keberadaan lempeng samudra dan di sebelah timur didominasi oleh keberadaan lempeng benua. Pulau Sumatera memiliki kondisi geologis wilayah di mana Pulau Sumatera dilalui oleh sesar aktif, gunung berapi, dan zona subduksi. Ditinjau dari historinya, Pulau Sumatera pada awalnya bukan merupakan suatu pulau yang menyatu tiga bagian yang terpisah. Satu bagian di timur merupakan tepi lereng Eurasia, bagian barat merupakan busur kepulauan, dan satu bagian lagi merupakan wilayah pada antar lempeng. Penyatuan daratan menjadi suatu pulau ini diperkirakan terjadi sekitar 25 juta tahun yang lalu, yakni pada periode Miosen. Kondisi geologi dan topografi Pulau Sumatera berkaitan erat dengan peristiwa tabrakan lempeng India-Australia dengan lempeng Eurasia. Lempeng India-Australia menabrak dan menunjam ke bagian bawah lempeng Eurasia. Akibat tabrakan antar lempeng raksasa tersebut, terbentuklah sesar Sumatera atau dikenal dengan The Great Sumatra Fault yang membelah dari ujung provinsi Aceh hingga ujung provinsi Lampung. Hasil dari tabrakan tersebut membentuk topografi berupa pegunungan Bukit Barisan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Gerinci. Selain ditandai dengan pegunungan Bukit Barisan, hasil dari tabrakan tersebut juga menghasilkan topografi danau dan sungai di sekitar zona sesar Sumatera. Karena letak geografisnya, Pulau Sumatera memiliki kondisi geologi dan topografi yang sangat kompleks. Kondisi geologi dan topografi Pulau Sumatera tersebut membuat pulau ini ditetapkan sebagai wilayah tektonik aktif di dunia, sehingga Pulau Sumatera memiliki tingkat bahaya gempa bumi yang cukup tinggi. Di sisi lain, akibat kompleksitas kondisi geologi dan topografi Pulau Sumatera, terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pada kehidupan. Sepuluh gunung tertinggi di Pulau Sumatera. 1. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggian gunungnya mencapai 2.475 mdpl dan termasuk gunung berapi aktif. Nah, pada tahun 2018, Gunung Sinabung sempat meletus dan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 5.000 meter. Nah, sebelumnya gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600-an. Nah, letusan terakhirnya diperkirakan sekitar tahun 800. Tetapi beberapa tahun silam, Gunung Sinabung mendadak aktif kembali dan terakhir meletus pada Maret 2021. 9. Gunung Perkison. Berada di Aceh Tenggara, Gunung Perkison memiliki ketinggian mencapai 2.828 mdpl. Nah, gunung ini dahulu termasuk gunung berapi yang kini telah mati. Lokasinya berada 30 km ke arah barat laut kota Kuntacane, Kabupaten Aceh Tenggara. 8. Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di antara Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, tinggi gunung ini sekitar 2.890 mdpl. Gunung Merapi ini termasuk gunung aktif dan salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Gunung Merapi juga berdekatan dengan Gunung Singgalang. Nah, jalur gunung ini bisa diakses melalui Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar. Dan tahukah teman, menurut Tambo, gunung ini adalah situs pertama kali yang dihuni oleh orang Minangkabau setelah kapal mereka mendarat di gunung ketika ukurannya masih sebesar telur dan dikelilingi oleh air. Ada sejumlah besar batu penguburan tegak atau menhir di wilayah yang berorientasi ke arah gunung yang menunjukkan makna budayanya. 7. Gunung Singgalang.
Ketinggian Gunung Singgalang adalah sekitar 2.877 mdpl. Gunung ini berada di jalur Bukit Barisan dan berdekatan dengan Gunung Tandike, sementara di arah barat ada Gunung Merapi. Nah, lokasi gunungnya ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari bentuknya, gunung ini sangat mirip dengan Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Nah, gunung ini sudah tidak aktif lagi ya, dan mempunyai telaga di puncaknya yang merupakan bekas kawah. Telaga ini dinamai dengan Telaga Dewi. Gunung Singgalang mempunyai kawasan hutan gunung yang sangat lembab serta memiliki kandungan air yang sangat banyak. 6. Gunung Georedong. Tinggi gunung ini adalah sekitar 2.885 mdpl. Gunung Georedong berada di Kabupaten Bener, Meriah, Aceh. Gunung ini juga termasuk salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Nah, jalur pendakian gunung ini melewati desa Bukit Mulie yang berjarak sekitar 6-7 km dari Gunung Georedong. 5. Gunung Talamau. Ketinggian salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini mencapai 2.912 mdpl atau berada di urutan kelima. Lokasinya berada di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pendaki bisa melakukan jalur pendakian dari Desa Pinanga hingga ke posko di puncak Gunung Talamau. Selain jalur pendakian, Gunung Talamau memiliki air terjun dan telaga untuk wisata. Gunung Bandahara. Gunung Bandahara terletak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Ketinggian gunungnya mencapai 3.030 meter di atas permukaan laut. Gunung Bandahara menjadi gunung tertinggi kedua di Aceh, setelah Gunung Leuser di perbatasan Aceh dan Sumatera Selatan. 3. Gunung Dempo. Gunung Dempo berada di perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ketinggian gunung berapi aktif ini adalah sekitar 3.159 mdpl. Gunung Dempo dikenal sebagai kawasan penghasil kopi Robusta yang populer di kota Pagar Alam. Gunung Dempo bisa ditempuh selama 7 jam dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Pagar Alam sendiri berada di pegunungan Bukit Barisan dan Gunung Dempo yang menjadi destinasi wisata. Pengunjung bisa datang ke kebun teh Gunung Dempo, pendakian gunung, dan wisata di lereng gunung. Nah, daerah sekitar gunung memiliki air yang sangat jernih dan hutan tropis. Dan selain wisatawan, pendaki bisa naik gunung dan mendirikan tenda di kamp pendakian. 2. Gunung Leuser. Gunung Leuser memiliki ketinggian sekitar 3.445 meter di atas permukaan laut. Mengutip dari kelaspintar.id, puncak gunung ini dibagi menjadi 3, yaitu Puncak Loser setinggi 3.404 mdpl, Puncak Leuser sekitar 3.119 mdpl, dan Puncak Tampanama setinggi 3.445 mdpl. Sekitar gunung menjadi Taman Nasional Gunung Leuser dan memiliki status nasional. Nah, pada tahun 1980, salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini masuk ke dalam cagar biosfer. Asian Heritage Park pada tahun 1984, Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2004, dan Kawasan Lindung Nasional pada tahun 2008. Taman Nasional menjadi destinasi wisata di Bukit Lawang dan Tangkahan, Sumatera Utara. Gajah Sumatera menjadi daya tarik wisatawan di Taman Nasional ini. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat tempat rehabilitasi orang hutan. 1. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci berada di tempat strategis di antara Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Sekitar gunung terdapat hutan tropis yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Taman Nasional menjadi habitat harimau Sumatera yang kini masuk ke dalam kategori status kritis dan daftar hewan dilindungi. Gunung Kerinci juga termasuk dalam status gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara. Kawah gunung memiliki luas sekitar 48.000 meter persegi di bagian puncaknya. Nah, kedalaman kawahnya mencapai 600 meter. Hingga kini gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini masih aktif, sedangkan tinggi gunung ini mencapai 3.805 mdpl. Halo anak-anak, kali ini kita akan mencari informasi tentang flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera. Wow. Flora adalah tumbuhan. Flora yang ada di Pulau Sumatera contohnya bunga rafflesia, bunga kenanga, bunga bangkai, dan kantong semar. Ini adalah bunga rafflesia. Bunga rafflesia adalah tumbuhan parasit karena hidupnya bergantung dari pohon inangnya. Anatomi tumbuhan pada rafflesia tidak lengkap, hanya berbentuk bunga yang mekar atau kuncup saja. Rafflesia tidak memiliki bagian daun, batang, dan akar. Bunga rafflesia mengeluarkan bau yang tidak enak tetapi disukai oleh serangga.
Bunga kenanga daunnya hijau halus, runcing dengan margin bergelombang. Bunganya terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan, serta dapat menghasilkan minyak yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Ini adalah bunga bangkai yang berkembang biak melalui biji dan umbi. Bunga ini mengeluarkan bau yang tidak enak seperti bau bangkai. Buah tumbuhan ini berwarna merah cerah, sebagian orange tua dan berkoloni. Buah tumbuhan ini berbentuk lonjong dengan ujung yang runcing dan berwarna kehitaman. Kalau yang ini adalah tumbuhan kantong semar. Adalah tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil. Tanaman ini memiliki kantong khusus yang di dalamnya dilapisi lilin licin yang menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantongnya. Kebutuhan nitrogen dan nutrisinya dapat tercukupi dengan cara memangsa serangga-serangga kecil. Sekarang kita akan melihat fauna yang ada di Pulau Sumatera. Contohnya harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, beruang madu, anjing liar, tapir, dan badak Sumatera. Nah, ini adalah harimau Sumatera yang habitat aslinya di Pulau Sumatera. Memiliki ciri kulit loreng coklat kekuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor. Ukuran tubuhnya yang lebih kecil dan ramping sehingga memungkinkan mereka beradaptasi dengan habitat hutan tropis. Bulu mereka yang kusut tebal dengan warna coklat keemasan dan belang hitam yang mencolok sehingga mereka dapat berkamuflase sempurna saat bersembunyi di antara pepohonan loh. Kalau yang ini adalah gajah Sumatera yang berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Gajah Sumatera adalah mamalia terbesar di Indonesia. Ciri-ciri gajah Sumatera adalah bobotnya sekitar 3-5 ton dengan tinggi badannya 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dibandingkan gajah Asia lainnya. Hanya gajah jantan memiliki gading yang panjang dan pada betina kalaupun ada gadingnya pendek, hampir tidak kelihatan. Berbeda dengan gajah Afrika, di mana jantan dan betina sama-sama mempunyai gading. Pada bagian atas kepala gajah Sumatera memiliki 2 tonjolan. Kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga, sedangkan gajah Afrika kupingnya besar dan berbentuk kotak. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku di bagian depan dan 4 kuku di bagian belakang. Ini adalah orangutan Sumatera yang merupakan spesies orangutan terlangka. Orangutan Sumatera hidup dan endemik di Sumatera. Tubuh mereka lebih kecil daripada orangutan Kalimantan, memiliki ciri fisik kantong pipi yang lebih panjang daripada orangutan jantan. Di Indonesia, beruang madu terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Beruang madu merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Selanjutnya ada satu jenis anjing liar asli Indonesia yang jarang diketahui keberadaannya. Hidupnya di hutan dan pegunungan. Namanya anjing ajak yang sekilas wujudnya mirip seperti serigala. Ajak merupakan anjing asli Nusantara, terdapat di Pulau Sumatera dan Jawa, mendiami terutama kawasan pegunungan dan hutan. Apakah kalian tahu nama hewan ini? Ya benar, hewan ini adalah tapir, dijuluki sebagai hewan paling aneh sedunia. Tubuhnya mirip babi, tapi punya belalai seperti gajah. Ini adalah kelompok hewan herbivora pemakan dedaunan muda.
Dan yang terakhir adalah badak Sumatera. Badak Sumatera juga dikenal sebagai badak berambut atau Daerah Aceh, Tanah Lun sayang, nibak tempatnya, lun ubek mati. Daerah Aceh, Tanah Lun sayang, nibak tempatnya.
Jakana teko di teladas, jak palas munggah mit bengkuna, gunung rimbati. Disangka aku disangka, sempedak berbuah nangka. Disangka aku disangka, sempedak berbuah nangka. Jakana teko di teladas, jak palas munggah mit bengkuna, gunung rimbati umatan.